Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini melalui video e-learning kita akan belajar bersama tentang pengindekan subjek. Pengindekan subjek merupakan salah satu kegiatan penting dalam dunia perpustakaan, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi suatu koleksi, tentang apa, sehingga nanti dapat dikelompokkan berdasarkan notasi klasifikasi. Pada pertemuan yang lalu, pengindekan subjek yang sudah kita bahas adalah tentang jenis konsep. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis subjek. Jika pada jenis konsep, tadi diartikan bahwa koleksi tersebut termasuk ke dalam disiplin ilmu apa, atau bisa juga diartikan penentuan isi intelektual dari suatu koleksi, maka jenis subjek ini adalah menentukan pokok permasalahan yang dimuat dalam suatu dokumen. Jadi, seorang pustakawan harus mampu menentukan koleksi ini pokok permasalahan yang dibahas itu apa, pokok permasalahan yang dimuat di dalamnya itu apa. Jenis subjek terdiri dari beberapa bagian. Ada subjek dasar, subjek sederhana, subjek majemuk, dan subjek kompleks. Nanti akan kita bahas satu persatu. Subjek dasar, suatu koleksi dikatakan memiliki subjek dasar jika dia hanya terdiri dari satu disiplin ilmu saja. Jadi di dalamnya hanya membahas satu pokok permasalahan saja, tidak ditambah dengan yang lainnya. Contohnya ada buku berjudul Pengantar Ilmu Perpustakaan. Maka dengan mudah, karena di situ yang dibahas hanya tentang ilmu perpustakaan, maka dengan mudah kita bisa menentukan subjeknya adalah ilmu perpustakaan, sehingga subjek yang diutamakan adalah ilmu perpustakaan. Itu subjek dasar. Selanjutnya adalah subjek sederhana. Suatu koleksi dikatakan termasuk ke dalam subjek sederhana, memiliki subjek sederhana jika dia terdiri dari satu disiplin ilmu saja atau subdisiplin ilmu, namun ditambahkan dengan satu faset. Perlu diketahui di sini, faset adalah ciri pembagian ilmu, atau kalau secara teoritis dikatakan faset merupakan sub kelompok kelas yang terjadi disebabkan oleh satu ciri pembagian. Jadi koleksi memiliki subjek sederhana itu jika dia ada satu disiplin ilmu di dalamnya dan didampingi dengan satu buah faset. Misalnya ada buku berjudul Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Umum. Di sini terlihat bahwa disiplin ilmunya adalah tentang perpustakaan, sehingga subjek utamanya, subjek dasarnya adalah perpustakaan. Namun di situ ditambahkan tidak hanya perpustakaan, tapi ada faset jenis perpustakaan. Apa fasetnya? Yaitu faset jenis perpustakaan umum. Sehingga subjek yang digunakan untuk menentukan nomor klasifikasi nanti bukan perpustakaan, melainkan perpustakaan umum. Sekali lagi, subjek yang digunakan untuk menentukan nomor klasifikasi nantinya bukan perpustakaan, bukan pada disiplin ilmunya, melainkan pada ciri pembagiannya, melainkan pada fasetnya, jenisnya, yaitu perpustakaan umum. Karena nanti nomornya akan berbeda nanti. Itu tentang subjek sederhana. Selanjutnya adalah subjek majemuk.
Subjek majmuk, koleksi dikatakan memiliki subjek majmuk jika di dalam koleksi tersebut terdapat satu disiplin ilmu atau subdisiplin ilmu, namun didampingi oleh lebih dari satu faset. Tadi faset sudah kita jelaskan bahwa faset merupakan ciri pembagian ilmunya. Jadi jika ada koleksi terdiri dari lebih satu faset, maka dikategorikan subjek majmuk. Bagaimana penentuan subjeknya? Kita lihat contohnya. Ada buku berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia. Di sini disiplin ilmunya terlihat bahwa ilmunya adalah ilmu hukum. Namun di situ ada jenisnya. Jenis ilmu hukumnya apa? Fase jenisnya adalah hukum acara perdata. Kemudian tidak hanya itu. Selain hukum acara perdata, dibatasi lagi dengan faset wilayah. Jadi ada dua faset di situ. Pertama, hukum acara perdata sebagai faset jenis. Yang kedua, Indonesia sebagai faset wilayah. Sehingga yang diutamakan adalah subjek hukum acara perdata, bukan Indonesianya. Ingat, yang diutamakan adalah hukum acara perdatanya, bukan Indonesianya. Karena Indonesia hanya pembatasan wilayahnya saja, sedangkan hukum acara perdata itu adalah pembatasan jenis ilmunya. Oke, itu tentang subjek majmuk. Yang terakhir adalah subjek kompleks. Berbeda dengan subjek dasar, subjek sederhana, dan subjek majmuk tadi. Jika ketiga jenis subjek tadi disiplin ilmunya hanya satu, maka pada subjek kompleks ini disiplin ilmunya lebih dari satu. Ya, satu koleksi dikatakan memiliki subjek kompleks jika dia di dalamnya terdapat dua atau lebih disiplin ilmu atau subdisiplin ilmu, di mana kedua-duanya ini saling berkaitan antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya. Nah, interaksi antar disiplin ilmu atau subdisiplin ilmu tersebut disebut dengan fase. Jadi fase adalah interaksi antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya dalam subjek kompleks. Bagaimana penentuannya? Untuk menentukan subjek yang digunakan, koleksi yang memiliki subjek kompleks, penentuannya harus melihat dia termasuk fase apa, interaksi antar disiplin ilmunya seperti apa. Ada 4 fase pada subjek kompleks. Yang pertama adalah fase bias, fase alat, fase pengaruh, dan fase perbandingan. Kita bahas satu persatu. Fase bias. Fase bias adalah jika interaksi antara disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain ini ketika ada satu disiplin ilmu disajikan untuk ilmu yang lainnya. Umumnya memang ada kata-kata untuk. Misalnya, ada buku berjudul Psikologi untuk Pustakawan. Maka subjek yang diutamakan adalah, di sini dilihat sebelum kita bahas saja yang diutamakan. Di sini dilihat ada buku berjudul Psikologi untuk Pustakawan. Ada 2 disiplin ilmu di situ. Yang pertama adalah psikologi, yang kedua adalah pustakawan. Mana yang mau dipilih? Yang dipilih adalah subjek yang digunakan atau ilmu yang disajikan. Nah, dalam hal ini, dalam buku berjudul Psikologi untuk Pustakawan, maka yang disajikan atau yang digunakan adalah psikologinya, sehingga subjeknya adalah psikologi. Contoh lain, misalnya ada buku berjudul Bahasa Arab Matematika untuk anak SD. Ini biasa ditemukan. Matematika untuk anak SD atau matematika untuk anak SMA atau IPA untuk anak SMP misalnya. Maka di situ terlihat ada 2. Yang pertama adalah subjek
IPA atau ilmu murni, yang kedua adalah subjek SMP atau ilmu pendidikan. Sehingga subjek yang diutamakan adalah subjek yang digunakan. Mana yang digunakan? IPA-nya. Jadi subjeknya adalah IPA, bukan SMP. Itu fase bias. Yang kedua adalah fase alat. Fase alat adalah ilmu yang dijadikan alat bagi ilmu lain. Satu koleksi dikatakan memiliki fase, termasuk ke dalam fase alat, ketika ilmu-ilmu yang ada dalam koleksi tersebut dijadikan alat bagi ilmu lainnya. Contoh, ada buku berjudul Metode Kualitatif Terhadap Keperawanan. Metode kualitatif terhadap keperawanan. Di situ ada dua subjek, ada dua ilmu, yaitu yang pertama metode kualitatif atau penelitian, yang kedua adalah keperawanan. Lalu mana yang akan dijadikan sebagai subjek utamanya, yang akan dijadikan sebagai nomor klasifikasinya? Yang dijadikan sebagai subjek utama untuk menentukan nomor klasifikasi adalah subjek yang dijelaskan, ya. Subjek yang digunakan. Jadi jika tadi bukunya berjudul Metode Kualitatif Terhadap Keperawanan, berarti subjek yang diutamakan adalah keperawanan, bukan metode kualitatif. Itu adalah fase alat. Selanjutnya adalah fase pengaruh. Ada satu koleksi di mana di dalamnya terdapat satu disiplin ilmu yang mempengaruhi ilmu lain. Ini umumnya berada pada koleksi-koleksi skripsi, tesis, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga koleksi buku biasa yang judulnya ada kata-kata pengaruh. Jika terdapat koleksi yang judul di dalamnya terdapat kata-kata pengaruh, maka pasti dia masuk ke dalam fase pengaruh. Nah, contohnya ada buku berjudul Pengaruh Kunjungan Perpustakaan Terhadap Prestasi Belajar, misalnya. Jika ada koleksi berjudul seperti itu, maka subjek yang digunakan, subjek yang diutamakan adalah ilmu yang dipengaruhi, subjek yang dipengaruhi. Jadi kalau ada buku berjudul Pengaruh Prestasi Belajar terhadap Pengaruh Kunjungan Perpustakaan Terhadap Prestasi Belajar, artinya di situ kunjungan perpustakaan mempengaruhi prestasi belajar. Jadi yang digunakan, subjek yang diutamakan adalah prestasi belajar, bukan kunjungan perpustakaan. Contoh lain, misalnya ada buku berjudul Pengaruh Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan Tanaman. Maka pasti subjek yang diutamakan adalah pertumbuhan tanaman, bukan pupuk organik. Itu adalah fase pengaruh dan cara menentukannya, subjeknya. Yang terakhir adalah fase bias. Yang terakhir adalah fase perbandingan. Fase bias, fase alat, fase pengaruh. Terakhir adalah fase perbandingan. Fase perbandingan adalah jika terdapat berbagai disiplin ilmu yang tidak berkaitan. Artinya di situ ada dua disiplin ilmu atau lebih, tapi tidak mempengaruhi, tidak dijadikan alat, tidak disajikan untuk ilmu lainnya. Biasanya, umumnya, koleksi yang memiliki fase perbandingan ini, dia ada kata-kata dan atau tanpa kata-kata dan, tapi di situ ada beberapa isinya. Contoh misalnya ada buku berjudul Kumpulan Soal-soal IPA
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris misalnya, atau IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika misalnya. Nah, di situ ada berbagai macam disiplin ilmu. Ya, dalam buku judul kumpulan soal ini pasti kalian pernah melihat, kalau mau ujian biasanya membeli ini. Kumpulan soal matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Di situ ada matematika, ada bahasa Inggris, ada IPA, ada bahasa Indonesia. Mana yang akan digunakan untuk menentukan koleksi mana yang akan digunakan, subjek mana yang akan digunakan? Ada 3 cara. Yang pertama, pilihlah subjek yang paling banyak dibahas. Jadi jika misalnya dalam kumpulan soal itu yang paling banyak dibahas ternyata matematika, maka subjeknya adalah matematika. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, gunakan subjek yang disebut pertama kali. Jadi misalnya bukunya berjudul kumpulan soal-soal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA dan matematika, maka subjeknya adalah bahasa Inggris karena pertama kali disebut. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, tentukan subjek dengan melihat jenis serta pemakai perpustakaan. Cara yang ketiga ini dilakukan dengan cara melihat koleksinya ini ada di mana. Jadi misalnya koleksi tersebut ada di jurusan IPA, maka subjeknya adalah IPA. Tapi jika koleksi tersebut ada di jurusan bahasa, maka subjeknya adalah bahasa. Itu terserah pustakawannya dan semuanya boleh dilakukan. Itu tentang fase perbandingan dan jenis-jenis subjek sampai dengan fase perbandingan. Saya ulangi lagi, jenis subjek ada subjek dasar, subjek sederhana, subjek majemuk, dan subjek kompleks. Subjek kompleks dibagi menjadi 4, yaitu fase bias, fase alat, fase pengaruh, dan fase perbandingan. Itu untuk materi e-learning kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.